Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mapelmat. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang vektor. Pertama-tama, apa yang kalian pikirkan mendengar kata vektor? Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata vektor? Apakah sesuatu yang seperti ini? Apakah sesuatu yang seperti ini? Atau yang kalian pikirkan itu adalah panah seperti ini? Ya, semua yang kalian pikirkan itu ya bisa dikatakan ya benar ya. Jadi kita bisa memandang suatu vektor sebagai triple atau double bilangan-bilangan real. Tidak harus double, tidak harus triple, bisa 4 dan lain-lain ya. Jadi vektor itu semacam sesuatu yang mempunyai jarak ya, dan sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Jadi kebanyakan vektor yang kita gunakan di sekolah, di SMA, di SMP itu adalah vektor 3 dimensi ya. Vektor di di R3. R3 ini artinya triple bilangan real. Atau juga R2, kadang R2. Double bilangan real. Tapi tidak harus 3, tidak harus 2, lebih umum lagi. Kita bisa bikin vektor dari 4 bilangan real seperti ini. Tentu saja ini tidak bisa kita gambarkan karena ini berdimensi 4. Sementara kalau yang berdimensi 2 dan dimensi 3 masih bisa kita bayangkan ya. Untuk yang R2, untuk yang berdimensi 2, kita bisa menggambarnya. Yang R3 mungkin kita bisa intuisikan, masih bisa intuisikan dan agak sulit untuk menggambarnya. Oke. Nah, apa yang dimiliki oleh vektor? Apa saja yang bisa kita lakukan pada vektor? Salah satu yang bisa kita lakukan pada vektor adalah menjumlahkannya, ya kan? Kalau kita menjumlahkan dua buah vektor, misal 1 minus 3 dengan 2 ditambah dengan 5 minus 4 dengan 3 ya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya juga merupakan suatu vektor ya. Lalu apa lagi selain menjumlahkan? Kita juga bisa mengalihkan dengan skalar ya. Skalar bilangan real. Oke, contohnya kita mau mengalihkan vektor seperti ini. 1, 5 minus 3, 2. Kita kali dengan misal 12. Nanti hasilnya juga merupakan vektor ya. Biasanya ini disebut dengan dilatasi ya. Dilatasi karena ini memperpanjang vektor. 12 dikali 3 itu minus 36, 24. Namun kalau kita perhatikan, selain vektor seperti ini ya, selain vektor seperti ini, ada hal lain yang bisa kita perlakukan hal yang sama. Ada hal lain yang bisa kita jumlahkan dan kalikan. Contohnya adalah polinomial ya kan. Misal polinomialnya itu 5x kuadrat tambah 7x kurang 3. Terus ada polinomial yang lain, misalnya polinomialnya itu 4x kuadrat kurang 6x kurang 7 ya. Nah, ini dua buah polinomial dan kita bisa jumlahkan, ya kan? Kalau kita jumlahkan,
nanti hasilnya ini kita jumlahkan koefisien yang bersesuaian. Ini 5 dengan 4 karena koefisien dari x kuadrat kita jumlahkan. Ini juga 7 dikurangi 6, ini dikurangi 10. Jadi ini mirip dengan vektor tadi, kita bisa jumlahkan. Selain jumlahkan, kita juga bisa mengalihkan vektor. Contohnya kita kalikan mengalihkan skalar ya, kali skalar. Mengalihkan polinomial dengan skalar. Jadi x pangkat 7 tambah 8x pangkat 4 misalnya kurang 15, kita kalikan dengan 2. Jadi kita peroleh 2x pangkat 7 tambah 16x pangkat 4 kurang 30. Jadi ini mirip-mirip dengan vektor ya. Penjumlahannya mirip dengan vektor, kayak gini ya. Kalau misal vektornya seperti ini, 57 minus 3, 4 minus 6 minus 7. Kalau kita jumlah, dia akan sama dengan 9, 1 minus 10 ya. Ini mirip-mirip dengan vektor. Ini mirip dengan ini ya. Kita lihat ini kayak ya, ini kalau kita ini mirip dengan ini, dijumlahkan dengan ini mirip dengan ini, hasilnya ini. Mirip kan? Kemudian ini kalau kita kalikan, ini kan ya, ini kalau ini miripnya dengan 1 0 0 8 0 0 0 minus 15 ya. Kita kalikan dengan 2, nanti hasilnya ini jadi 2, ini jadi 16, ini jadi minus 30. Jadi apa ya? Jadi sifatnya mirip dengan vektor. Jadi bisa dijumlahkan, bisa dikalikan. Jadi ada sesuatu yang lain yang mirip vektor. Bukan hanya vektor, bukan hanya sesuatu yang seperti ini. Tapi juga polinomial juga bisa berperilaku seperti vektor karena bisa dijumlahkan dan dikali dengan skalar. Nah, bagaimana kalau kita lakukan generalisasi, lakukan abstraksi, di mana kita mendefinisikan vektor bukan sebagai triple, bukan sebagai double, tapi sebagai himpunan, sebagai anggota dari himpunan yang memiliki sifat-sifat tertentu yang kita sebut nanti dengan ruang vektor. Jadi kita lakukan abstraksi. Kita lakukan abstraksi agar kita bisa menyelesaikan berbagai masalah secara umum, secara general. Tidak hanya untuk objek yang bentuknya seperti ini, tapi juga bisa untuk polinomial dan lain-lain. Jadi kita lihat sifatnya secara umum. Jadi kita perhatikan yang pertama, sifat yang pertama adalah sifat tertutup. 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 Apa artinya tertutup? Tertutup terhadap penjumlahannya. Tertutup terhadap penjumlahan. Jadi vektor itu vektor dengan vektor, kalau kita jumlahkan hasilnya juga adalah vektor. Oke. Misal vektor V dengan V2, kita jumlahkan hasilnya itu tetap vektor yang serupa dengan V1 dengan V2. Jadi ini sifat pertama dari vektor ya. Kalau kita jumlahkan dua buah vektor, maka hasilnya juga adalah vektor. Kemudian kalau sifat kedua itu komutatif. Komutatif atas penjumlahan. Jadi kalau kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan dua buah vektor itu V1 tambah V2. Itu hasilnya sama dengan kalau kita jumlahkan V2
V2 dulu baru V1. Jadi dia pertama tertutup, kemudian dia komutatif. Ya. Kemudian kita lihat sifat lain dari vektor-vektor apa yang kita dapat. Ternyata penjumlahannya komutatif juga. Jadi V1 ditambah V2. Kalau kita jumlahkan dulu terus ditambah dengan vektor yang lain, misal V3, nanti hasilnya akan sama dengan vektor V1 ditambah vektor V2 ditambah V3. Jadi dia asosiatif. Ini asosiatif. Nah, perhatikan juga kita amati bahwa ada juga yang namanya vektor 0 ya. Contohnya seperti ini, 00 atau 0i tambah 0j dan lain-lain ya. Jadi ternyata ada juga yang namanya vektor 0. Kita notasikan saja dengan ini. Ada vektor 0 misal begini. Ini sama dengan ini ada vektor 0, sehingga kalau kita jumlahkan vektor 0 dengan suatu vektor lain, itu hasilnya akan sama dengan vektor tersebut. Dan kita juga lihat bahwa kita amati untuk setiap vektor juga ada vektor lawan ya. Untuk setiap vektor ada vektor lawan ya, arahnya yang berlawanan, yakni minus dari vektor tersebut, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan 0. Nah, selain penjumlahan kita juga bisa lakukan perkalian skalar. Oke, perkalian skalar. Skalar bilangan real ya. Kalau kita lakukan perkalian skalar dari suatu vektor, misal V1, maka hasilnya juga akan menjadi suatu vektor. Jadi tertutup terhadap perkalian skalar. Kemudian selain begini, ada juga sifat dari ya semacam sifat distributif dari perkalian skalar ya. Jadi kalau kita kalikan suatu skalar dengan penjumlahan dari dua vektor, maka akan sama dengan ya perkalian masing-masing ya, terus dijumlahkan. Ada juga yang mirip-mirip dengan asosiatif ya. Kalau kita kalikan vektor dengan skalar, misalkan skalarnya itu K dengan R, dikalikan satu sama lain, terus dikalikan dengan vektor, dikalikan skalar, maka hasilnya akan sama dengan ya skalar ini dikalikan dengan skalar yang di dalam ini, dikalikan dengan vektor ini. Jadi ya mirip-mirip asosiatif. Ya bisa disebut asosiatif juga. Kemudian ada juga ya distributif terhadap skalarnya ya. Jadi kalau skalarnya ada 2 terus dijumlahkan, misal K plus R dikalikan dengan vektor, maka hasilnya akan sama dengan ya distributif kan, jadi K V1 plus R V1. Kemudian terakhir ada elemen 1 ya. Ada 1 di skalar. Ya. Kalau 1 itu 1 dikali dengan vektor, maka hasilnya itu vektor itu sendiri. Jadi ini 10 sifat-sifat yang kita amati dari yang ada pada vektor. Nah 10 ini yang kita gunakan untuk mendefinisikan suatu himpunan, baru kita katakan himpunan itu ruang vektor. Jadi misalnya ada suatu himpunan sembarang ya, satu himpunan sembarang, himpunan V misalnya, V besar. Nah anggota-anggotanya ini tidak harus vektor ya, tidak harus sesuatu yang seperti ini maksudnya ya, atau sesuatu yang seperti ini. Bisa juga polinomial atau yang lain-lain ya. Bisa juga bilangan biner, bisa orang apa, sebarang. Kita akan meluaskan definisi vektor ya, memperluas definisi vektor dengan hanya menggunakan ini. Nah, kalau anggota-anggota dari V ini memenuhi semua ini ya, kita katakan V besar ini ruang vektor.
kalau dia memenuhi semua sifat ini, ya. Apapun isinya, apapun anggotanya, vektor itu tidak harus triple bilangan real, tidak harus double bilangan real, bisa juga polinomial, bisa bilangan biner, bisa sembarang. Nah, ini di sini kita definisikan penjumlahan dan perkalian skalar, ya. Penjumlahan vektor dan perkalian skalar, ya. Jadi kalau dia sudah memenuhi 10 ini, maka ini kita katakan ruang vektor. Kemudian anggota-anggotanya kita sebut dengan vektor. Oke? Oke. Kalau itu kita contoh. Kita masuk ke contoh dari ruang vektor. Contoh yang pertama adalah himpunan polinomial, ya. Himpunan dari polinomial. Himpunan, misal kita tulis P2, ya. Ini himpunan dari polinomial yang berbentuknya seperti ini. Ax kuadrat tambah bx tambah c, ya. Jadi berderajat 2. Jadi a, b, c ini bilangan real. Oke, kita cek satu-satu apakah himpunan ini dengan operasi tambah dengan kali biasa, ya. Tambah biasa artinya kalau kita jumlahkan dua polinomial, hasilnya itu kita jumlahkan ini dengan misal ax kuadrat plus bx plus c, kita jumlahkan, ini penjumlahan biasa, ya. Kita jumlahkan koefisien yang bersesuaian. Jadi koefisien yang sama, ya, sama variabelnya, ya. Jadi ini suku yang x kuadrat kita jumlahkan a plus d x kuadrat tambah b plus e x plus c plus e. Jadi kita jumlahkan koefisien yang bersesuaian. Kemudian kalinya itu kita kalikan setiap koefisiennya, ya. Misal k kali ax kuadrat plus bx plus c ini sama dengan ka x kuadrat plus kbx plus c, ya. ck, ya, kc atau ck. Jadi ini definisi tambah dan kalinya yang akan kita gunakan dan kita akan uji. Pertama, oke, pertama-tama kita uji apakah dia tertutup terhadap penjumlahan. Oke, kalau kita jumlahkan dua polinomial, ya kan, kita jumlahkan dua polinomial dengan definisi seperti ini, nanti hasilnya juga, ya, polinomial dengan derajat 2, ya, tidak lebih, ya. Bisa kurang, tapi dia tidak lebih, ya. Jadi ketertutupannya terbukti, ya. Jadi terbukti yang ini nomor 1 benar. Kemudian ya penjumlahan dari dua buah polinomial, ya, komutatif, kan. Kalau mau dipastikan ya seperti ini buktinya. Kita jumlahkan dua buah polinomial yang berderajat 2. Misal ax kuadrat tambah bx tambah c kita tambah dengan dx kuadrat tambah ex tambah f, ya. Nanti hasilnya itu akan sama dengan a plus dx kuadrat tambah b plus ex ditambah dengan c plus f. Nah, karena a, b, c, d, e, f itu bilangan real, kita bisa tukar, ya, karena bilangan real itu komutatif. D plus a x kuadrat plus e plus b x plus f plus c. Oke. Nah, setelah
setelah itu kita bisa pecah lagi seperti ini ya. Kita pecah lagi seperti ini. Ini jadinya dx kuadrat plus ex plus b plus f ditambah dengan ax kuadrat plus b plus c. Jadi komutatif ya. Jadi komutatif. Jadi yang kedua komutatif benar. Begitupun dengan asosiatif bisa dibuktikan. Ada elemen 0 yakni polinomial 0. Ada negatifnya, kita ganti saja A dengan minus A, B dengan minus B, C dengan minus C. Ya, kalau kita jumlahkan nanti hasilnya menjadi polinomial 0. Dan 0 ini harusnya ya, 0 ini harus ini ya, 0 yang ini. Kemudian kalau kita akan kalikan skalar ya, hasilnya juga vektor polinomial juga ya. Polinomial berderajat 2. Kemudian kalau kita kalikan ya, kalau kalikan distributif ya, nanti ya mungkin lain kali saya bikin videonya lebih rinci lagi untuk memudahkan kalau ini memang ruang vektor ya, P2 ini ruang polinomial berderajat 2. Oke, ini sudah. Ini juga kalau kita kalikan 1 ya jelas sesuai dengan definisi perkalian skalarnya. Kalau kita kalikan 1 maka hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi vektor tidak harus berupa triple atau double, kita bisa juga mengatakan polinomial juga merupakan vektor. Jadi ya di sini definisi vektor adalah sesuatu yang berperilaku seperti vektor. Oke. Jadi cukup sekian video kali ini mengenai ruang vektor dan sedikit contoh. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa undang tombol like-nya ke dalam rumah dan beri makan bubur. Dan juga jangan lupa taburi dengan banyak kali bon cabe di bubur untuk tombol like-nya. Kemudian jangan lupa komentar dan bagikan serta subscribe, karena subscribe itu sangatlah membuat hatiku senang. Dan jangan lupa juga sawer ya, agar hatiku lebih senang lagi. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.